Hari ini, menjelang penutupan tahun di akhir Desember 2025, kita ketemu lagi untuk bahas pergerakan XAU-USD yang lagi menarik. Dengan kombinasi notulen FOMC yang akan rilis beberapa hari lagi, dan data inflasi Amerika yang sudah mulai mendingin, membuat market lagi volatil di ujung tahun. Setelah The Fed memangkas suku bunga sampai kisaran 3,6% dan data inflasi terbaru keluar lebih rendah dari perkiraan, pelaku pasar sekarang lagi sibuk menyusun ulang ekspektasi untuk pemangkasan berikutnya. Dan itu langsung terasa ke pergerakan dolar, obligasi, sampai emas. Di sisi lain, data tenaga kerja Amerika menunjukkan pengangguran yang pelan-pelan naik, menambah rasa was-was soal ketahanan ekonomi ke depan, sehingga minat ke aset lindung nilai seperti emas tetap terjaga. Kombinasi dolar yang mulai melemah, imbal hasil obligasi yang masih tinggi, dan harga emas yang sudah berada di level sangat tinggi, membuat harga bergerak agresif dan jadi cukup sensitif terhadap setiap rilis kata. Di video ini, kita akan bedah dulu agenda data ekonomi, kemudian sentimen makro, lanjut ke gambaran teknikal dolar dan obligasi, dan akhirnya rangkum menjadi dua skenario, yaitu seperti apa gambaran skenario buy dan skenario sell di XAU-USD. Semua dalam konteks edukasi, supaya teman-teman bisa melihat hubungan data dan pergerakan emas dengan lebih objektif. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisa, perlu saya ingatkan dulu bahwa seluruh pembahasan di video ini sifatnya murni edukasi dan informasi, bukan ajakan untuk trading, bukan sinyal, dan bukan juga saran keuangan pribadi. Setiap contoh skenario yang dibahas, baik itu skenario buy maupun skenario sell, hanya bertujuan menjelaskan cara membaca data, candlestick, dan struktur market, bukan untuk diikuti mentah-mentah. Kondisi keuangan, toleransi resiko, dan gaya trading setiap orang itu berbeda. Jadi semua keputusan tetap harus teman-teman ambil sendiri dengan penuh tanggung jawab. Selalu gunakan dana yang siap beresiko, pastikan ada manajemen resiko yang jelas, dan jangan pernah mengambil keputusan hanya karena mendengar analisa dari satu sumber, termasuk dari video ini. Kalaupun analisa kita nanti searah dengan rencana teman-teman, anggap saja itu tambahan perspektif untuk bahan pertimbangan, bukan lampu hijau untuk langsung eksekusi. Dari sisi kalender ekonomi, pekan ini fokus besar tetap ke Amerika dan Tiongkok yang sama-sama bisa menggerakkan sentimen di emas. Dari Amerika, kita menunggu rilis notulen FOMC yang dijadwalkan keluar sekitar jam 3 dini hari waktu Indonesia, di mana pasar akan menguliti setiap kata untuk mencari petunjuk seberapa besar peluang pemangkasan suku bunga lanjutan setelah serangkaian penurunan sebelumnya. Kalau notulen itu terkesan lebih dovish, misalnya menekankan kekhawatiran terhadap perlambatan tenaga kerja, biasanya ekspektasi suku bunga lebih rendah akan menguat, dolar bisa melemah, dan itu cenderung memberi angin ke XAU-USD. Sebaliknya, kalau notulen terasa hati-hati dan menekankan risiko inflasi yang masih bandel, pasar bisa mengurangi ekspektasi pemangkasan agresif, dolar berpotensi menguat, dan emas bisa mendapat tekanan. Dari Tiongkok, indeks PMI manufaktur resmi dan versi swasta yang dirilis pagi hari waktu Asia akan memberi gambaran apakah aktivitas pabrik di ekonomi terbesar kedua dunia itu mulai bangkit atau masih lesu. Kalau aktivitas manufaktur membaik, biasanya sentimen komoditas secara umum jadi sedikit lebih positif, karena permintaan industri berpotensi menguat. Tetapi untuk emas hasilnya bisa campuran, karena di satu sisi permintaan fisik bisa terbantu. Di sisi lain, kalau risk on menguat, sebagian dana bisa beralih ke aset beresiko. Terakhir, kita juga mengintip ke depan ke data PMI manufaktur ISM Amerika awal tahun depan, yang akan menjadi bahan tambahan The Fed dalam menilai kekuatan ekonomi, dan pada akhirnya ikut mempengaruhi arah dolar, imbal hasil obligasi, dan jalur harga XAU-USD ke depan. Narasi makro pertama datang dari keputusan The Fed pada awal Desember, ketika Bank Sentral Amerika kembali memangkas suku bunga acuan sekitar 1/4 poin untuk ketiga kalinya berturut-turut, membuat suku bunga berada di kisaran 3,6%, level terendah dalam hampir 3 tahun terakhir. Jerome Powell menekankan bahwa mereka sekarang memasuki fase menunggu dan menilai data. Artinya, laju pemangkasan berikutnya akan sangat bergantung pada perkembangan inflasi dan tenaga kerja. Sementara di dalam komite sendiri sudah mulai muncul perbedaan pandangan antara yang ingin pemangkasan lebih agresif dan yang lebih hati-hati. Dari sudut pandang emas, suku bunga yang lebih rendah berarti biaya peluang memegang emas tanpa imbal hasil relatif berkurang dibandingkan menyimpan dana di instrumen berbunga. Sehingga dalam jangka menengah, hal ini biasanya menjadi faktor pendukung XAU-USD. Namun, karena pemangkasan dilakukan di tengah kekhawatiran pasar akan pelemahan pasar kerja dan tekanan inflasi yang belum sepenuhnya hilang, sebagian pelaku pasar juga melihatnya sebagai sinyal kewaspadaan terhadap kesehatan ekonomi Amerika. Kalau sentimen kekhawatiran itu mendominasi, emas bisa makin dilihat sebagai aset perlindungan, bukan sekedar instrumen spekulasi jangka pendek.
Di sisi lain, turunnya suku bunga juga sering membuat minat ke aset alternatif lain, seperti kripto meningkat, sehingga arus modal bisa terbagi. Dan semua ini pada akhirnya membentuk dinamika baru antara dolar, emas, dan aset berisiko dalam beberapa minggu ke depan. Narasi makro kedua datang dari data inflasi Amerika yang terbaru, di mana indeks harga konsumen tahunan untuk bulan November naik sekitar 2,7%, lebih rendah dari perkiraan sekitar 3,1%, dan inflasi inti berada di kisaran 2,6%. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga memang pelan-pelan mendingin, meskipun beberapa komponen penting seperti makanan dan energi masih mencatatkan kenaikan yang terasa oleh masyarakat. Dengan inflasi yang bergerak turun mendekati target The Fed, pasar langsung menafsirkan bahwa ruang untuk mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lama mulai menyempit, sehingga ekspektasi terhadap kebijakan yang lebih dovish dan pemangkasan lanjutan makin kuat. Untuk emas, cerita ini sedikit kompleks. Di satu sisi, inflasi yang turun membuat narasi emas sebagai pelindung dari lonjakan harga agak berkurang daya tariknya. Tetapi di sisi lain, kalau penurunan inflasi ini membuka jalan bagi suku bunga yang lebih rendah dan dolar yang cenderung melemah, justru itu bisa menjadi bahan bakar baru bagi kenaikan XAUUSD. Lingkungan suku bunga rendah dan likuiditas yang cukup longgar biasanya juga menguntungkan aset lain seperti kripto, sehingga kita bisa melihat pola di mana inflasi mendingin, The Fed lebih lunak, dolar tertahan, dan minat terhadap aset alternatif termasuk emas dan kripto menguat bersamaan, dengan pergerakan yang kadang bergantian memimpin. Narasi makro ketiga datang dari sisi tenaga kerja Amerika, di mana laporan terakhir menunjukkan non-farm payroll bertambah sekitar 64.000 pada bulan November, setelah sebelumnya sempat turun lebih dari 100.000. Sementara tingkat pengangguran naik menjadi sekitar 4,6%, level tertinggi sejak awal musim gugur 2021. Gambaran ini memberi pesan campuran. Ada tambahan laporan kerja di beberapa sektor seperti kesehatan, tetapi secara keseluruhan pasar kerja mulai kehilangan tenaga, dengan pengangguran yang perlahan merayap naik. Bagi The Fed, data seperti ini menjadi pengingat bahwa kalau mereka menahan suku bunga terlalu tinggi terlalu lama, risiko kerusakan di pasar tenaga kerja bisa semakin besar, sehingga menambah tekanan untuk melanjutkan jalur kebijakan yang lebih longgar. Untuk emas, pelemahan pasar kerja seringkali terbaca sebagai sinyal meningkatnya kekhawatiran resesi atau perlambatan pertumbuhan, yang secara psikologis bisa mendorong sebagian pelaku pasar mencari perlindungan di aset safe haven seperti XAUUSD. Namun, di saat yang sama, jika pelemahan tenaga kerja membuat ekspektasi inflasi ke depan turun lebih jauh, sebagian investor bisa merasa tidak terlalu butuh lindung nilai terhadap inflasi dan justru mengejar aset berisiko yang menawarkan potensi imbal hasil lebih besar. Jadi, kombinasi data tenaga kerja yang rapuh, inflasi yang mendingin, dan The Fed yang mulai melunak ini menciptakan lingkungan di mana rotasi modal antara dolar, obligasi, saham, emas, dan kripto bisa sering berubah arah, dan itu yang membuat pergerakan XAUUSD ke depan berpotensi tetap dinamis. Sekarang kita geser ke indeks dolar atau DXY, karena ini adalah salah satu kunci utama untuk memahami napas pergerakan XAUUSD. Kalau kita lihat beberapa candle terakhir, dolar yang sebelumnya sempat berada di kisaran mendekati 99,5 secara bertahap tergelincir dan sekarang bertahan di area bawah kisaran 98, dengan pola puncak yang makin rendah dan dasar yang juga pelan-pelan turun. Beberapa hari terakhir, candle harian menunjukkan penutupan yang cenderung sedikit di bawah pembukaan, menandakan tekanan jual masih terasa meskipun penurunan tidak terlalu curam, lebih mirip pelepasan tekanan perlahan daripada jatuh bebas. Pola seperti ini biasanya menggambarkan fase di mana pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi dolar kuat karena melihat kombinasi suku bunga yang mulai turun dan data inflasi yang mendingin. Bagi emas, dolar yang melemah adalah angin yang cukup mendukung, karena harga XAUUSD dihitung dalam dolar. Jadi ketika dolar turun, harga emas dalam mata uang itu relatif lebih mudah naik atau setidaknya bertahan di level tinggi. Namun, kita juga melihat beberapa candle dengan bayangan ekor di bawah yang cukup panjang, yang artinya setiap kali DXY turun terlalu jauh dalam waktu singkat, ada buyer yang masuk dan mencoba menahan kejatuhan. Selama pola pelemahan dolar ini belum benar-benar berbalik, tekanan ke atas pada XAUUSD cenderung tetap terjaga. Tetapi kalau nanti ada koreksi penguatan dolar yang lebih tajam, emas waktu-waktu bisa dapat tekanan koreksi yang tidak boleh disepelekan. Dari sisi imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun, kita melihat cerita yang sedikit berbeda dibanding indeks dolar, yaitu bukan pelemahan tajam, tetapi lebih ke pergerakan naik pelan dari kisaran sekitar 4% menuju area sekitar 4,1 sampai 4,2% dalam beberapa sesi terakhir. Candle harian di yield 10 tahun ini banyak menampilkan tubuh yang tidak terlalu besar, namun dengan bayangan atas dan bawah yang aktif, menggambarkan tarik-menarik antara pelaku pasar yang khawatir pertumbuhan melemah dan mereka yang fokus ke inflasi yang masih di atas target. Secara konsep sederhana, imbal hasil obligasi bisa dianggap seperti bunga tabungan jangka panjang. Ketika yield naik, memegang obligasi menjadi lebih menarik karena ada kupon yang dibayar, sementara emas tidak memberikan imbal hasil rutin.
Jadi, kenaikan yield biasanya menambah biaya peluang memegang emas, dan itu seringkali menjadi faktor penahan kenaikan XAUUSD, terutama kalau kenaikannya cukup konsisten. Sebaliknya, kalau nanti yield ini mulai berbelok turun signifikan karena pasar semakin yakin The Fed akan memangkas suku bunga lebih agresif, atau karena kekhawatiran perlambatan ekonomi yang tajam, biaya peluang memegang emas berkurang, dan itu bisa membuka ruang napas baru untuk emas bergerak lebih leluasa di sisi atas. Untuk saat ini, dengan yield yang masih bertahan di atas 4%, kita bisa bilang bahwa dari sisi obligasi, emas belum benar-benar mendapatkan dukungan penuh, sehingga setiap kenaikan XAUUSD di level tinggi tetap rawan koreksi ketika ada sentimen risk-on yang kuat di aset berisiko lain. Sekarang kita rangkum ke konteks teknikal XAUUSD saat ini. Harga emas dalam denominasi dolar bergerak di area 4.500-an, level yang bisa dibilang sudah sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan lalu. Dan indikator momentum seperti RSI periode 7 dan RSI periode 14 berada di zona jenuh beli ekstrim, mendekati kisaran 97 sampai 95, yang secara teori menandakan potensi kelelahan di sisi buyer. Candle terakhir yang terbentuk menunjukkan pola mirip tin bar bearish dengan ekor atas yang cukup panjang di sekitar area 4.550-an, menandakan bahwa ketika harga didorong naik, seller langsung muncul dan menekan kembali ke bawah, sehingga market lagi volatile di area puncak. Secara struktur, kita bisa mengamati satu zona reaksi pentung di sekitar area 4.530 yang sedikit berada di atas garis atas Bollinger Band, sementara di bawahnya ada beberapa area yang bisa dibaca sebagai support bertahap di sekitar 4.500, 4.475, dan 4.440 yang kurang lebih berdekatan dengan area tengah Bollinger dan zona reaksi harga sebelumnya. Untuk skenario sell secara teori, trader yang mengandalkan sinyal jenuh beli dan candlestick penolakan biasanya akan melihat area dekat puncak terakhir tadi sebagai zona di mana resiko diletakkan tipis di atas ekor tertinggi, dengan proyeksi koreksi menuju area tengah band dan support terdekat sebagai sasaran, tentu dengan catatan bahwa selama puncak tersebut belum tertembus bersih, tekanan koreksi ke bawah masih valid. Di sisi lain, untuk skenario buy, ada dua pendekatan yang sering dipakai secara konsep. Yang pertama, menunggu koreksi lebih dalam dulu ke area support kuat di bawah, lalu mencari tanda balik arah seperti rejection bullish yang jelas atau momentum baru dari buyer. Dan yang kedua, menunggu breakout bersih di atas puncak ekor tertinggi dengan body candle yang tegas dan volume kuat sebagai konfirmasi bahwa tren naik berlanjut. Jadi, alih-alih menebak-nebak, pendekatan yang lebih terstruktur adalah memetakan area mana yang menjadi batas risiko, area mana yang menjadi zona reaksi, dan kapan sinyal konfirmasi muncul, sambil tetap ingat bahwa di level ekstrem seperti ini, pergerakan emas bisa berubah arah cukup cepat. Sebagai penutup, sekali lagi saya tekankan bahwa semua analisa yang baru saja kita bahas, mulai dari kalender ekonomi, narasi makro, pergerakan indeks dolar dan obligasi, sampai skenario buy dan skenario sell di XAUUSD, hanyalah bahan edukasi untuk membantu teman-teman memahami hubungan antara data dan pergerakan harga, bukan ajakan untuk langsung masuk market. Setiap keputusan trading punya konsekuensi resiko yang nyata, dan hanya teman-teman sendiri yang tahu seberapa besar resiko yang siap ditanggung, dan gaya pengelolaan modal yang paling nyaman untuk dijalankan. Gunakan analisa ini sebagai referensi tambahan, kombinasikan dengan sistem dan rule pribadi, buat rencana yang terukur, lalu disiplin dengan manajemen risiko tanpa berharap ada analisa yang selalu 100% benar. Jangan lupa untuk terus evaluasi jurnal dan proses, karena dalam jangka panjang yang jauh lebih penting daripada 1-2 kali peluang adalah konsistensi. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah sudut pandang, dan kita lanjut di video selanjutnya dengan update kondisi market terbaru.